Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Haleluya. Bukanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Benar Tuhan, Engkau yang tegakkan di saat kami terjatuh. Engkau yang kami rindu. Engkau pribadi yang memenuhi segala keperluan kami. Engkau yang menjamin segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Engkau menyelesaikan kutuk kami di atas kayu salib. Engkau membayar lunas hutang-hutang dosa kami Tuhan. Kami mau bilang hari ini Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam rencana-Mu. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biar Kau berbicara kepada kami hari ini. Firman-Mu boleh mengubah hati kami. Biar kami semua yang datang, duduk di tempat ini, datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar. Dan setiap kami yang menerima firman-Mu disembuhkan, dipulihkan, diubahkan, dibangkitkan. Dan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas menyempurnakan pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Ya. Selamat hari Minggu yang diberkati. Untuk pertama kali saya khotbah di tempat ini, ya, senang sekali bersama dengan Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis BFC Sentul, ya. Karena itu saya harus perkenalkan diri, ya kan? Belum kenal ya, meskipun ada beberapa dari Bapak Ibu yang sudah kenal. Saya Pendeta Kasta Setupu. Dulu kita satu induk ya. Kami di Sabang Ciseeng. Ya, ternyata Tuhan panggil kami ke Pabaton. Ya, kami di sana sudah melayani hampir 5 tahun. Ya, kami datang dengan istri dan 2 anak kami. Di belakang ada istri dan Joyla, Elogia, dan Ibu Deborah. Ya, terima kasih buat kesempatan yang indah kita bisa bersama-sama untuk berbakti, beribadah, memuji Tuhan. Ya, di sini saya dari Medan ya, itu sama dengan Bu Elizabeth ya. Dulu kami satu alumni ya. Demikian perkenalannya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Roma, surat Roma. Judul firman Tuhan hari ini adalah mekanisme berlipat ganda ya. Proses kita untuk menjadi orang-orang pribadi yang berlipat ganda. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, pasti Bapak Ibu Saudara pernah makan di restoran enak. Di Sentul banyak ya Opa restoran yang enak. Pasti kalau Bapak Ibu baru pulang, pernah makan di restoran yang enak, pasti cerita sama teman, sama keluarga. Kemarin saya makan di sana enak banget. Selain enak, murah lagi. Udah murah, banyak lagi. Pasti otomatis cerita. Atau mungkin nggak ke restoran, atau mungkin ke tempat yang indah. Pasti kita cerita. Oh, di sana tempatnya asik, sejuk, indah. Kalau saya di sana itu rasanya lepas semua masalah. Rasanya ada kedamaian. Bahkan mungkin ada yang lebih heboh. Serasa surga di bumi katanya. Pasti cerita ke banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu proyek yang besar yang dibangun oleh Elon Musk, yaitu pergi ke luar angkasa. Ya.
Ini pasti banyak peminatnya. Mungkin kalau saya juga bisa kepingin ikut ya. Ke luar angkasa, saudara. Tapi mungkin bayarannya sangat-sangat mahal ya. Mungkin seluruh yang kita punya kita jual, belum tentu kita bisa ikut ke luar angkasa. Begitu banyak orang antusias kepingin ikut. Tetapi saudara, ada jalan yang lebih baik daripada apa yang Elon Musk tawarkan, sekedar keluar angkasa. Kita juga nggak tahu nanti di sana bagaimana, apakah balik lagi atau enggak gitu ya. Begitu antusias orang mau ikut ke sana. Tetapi yang kita sayangkan, banyak sekali orang yang tidak tertarik kepada jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan. Banyak sekali orang yang kurang tertarik, bahkan untuk memberitakannya pun kurang tertarik. Kenapa, saudara? Ya, apa yang dialami oleh jemaat Roma menggambarkan keadaan kekristenan saat ini ya. Sepertinya pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang wow gitu ya. Lebih wow itu ketika bisa pergi keluar angkasa. Lebih wow itu ketika bisa menceritakan makanan enak di restoran A, restoran B. Lebih asik itu cerita tentang perjalanan yang menakjubkan ke satu tempat wisata gitu ya. Sepertinya perjalanan ke surga itu kurang sesuatu yang menggairahkan untuk diceritakan. Seperti yang dialami oleh jemaat Roma. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya di Roma 10 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Saya akan baca ayat yang ke-14, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-15 dan seterusnya. Saya akan mulai di ayat 14. Saya mulai dari 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak dapat percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15, Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah saya menganggapnya? Menjadikan kamu sudah terhadap orang-orangnya, dan membangkitkan Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemui mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. 21 bersama-sama. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat membantah. Nah, saudara, bagaimana Injil bisa didengar kalau nggak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada orang yang memberitakannya kalau nggak ada yang mengutusnya? Semua itu berkaitan satu dengan yang lain. Jemaat Roma ya kebanyakan adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi sudah sering mendengar tentang kasih karunia, tentang anugerah, tentang keselamatan. Karena saking seringnya mereka mendengar tentang anugerah keselamatan, serasa anugerah keselamatan itu bukan sesuatu hal yang menggairahkan. Bukan sesuatu hal yang menjadi amazed gitu ya. Menjadi sesuatu yang biasa. Ini juga yang menjadi tantangan kita di dalam kita memberitakan Injil. Anda sering sekali di mimbar, di rumah, sering
dibicarakan tentang kasih karunia, sering disampaikan dengan tentang anugerah, sehingga itu bukan sesuatu yang lagi menggairahkan kita, bukan sesuatu yang membuat kita berkobar-kobar. Udah biasa. Jemaat Roma, Injil itu bukan lagi sesuatu yang menggairahkan mereka. Injil itu menjadi teori. Injil itu menjadi pajangan. Injil itu hanya menjadi slogan dalam jemaat Roma. Dan saya percaya Injil bukan menjadi slogan buat jemaat BFC Sentul. Amin. Karena Tuhan mau gereja ini bertumbuh. Karena mau gereja ini bukan menjadi deretan gereja yang menambah deretan yang tanpa kuasa, tanpa berdampak. Ya, senang sekali melihat progres, ya, semangat, ya, dari jemaat BFC Sentul. Nah, karena begini Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kalau Injil telah mengubah hidupmu, imanmu benar-benar hidup, dan pengalaman dan perjalananmu pasti menakjubkan, maka saudara akan rindu dan senang menceritakannya. Nggak usah didorong-dorong, nggak usah ditarik-tarik. Mulut kita ini akan otomatis menceritakan apa yang Kristus telah perbuat dalam hidup kita. Karena apa yang diperbuat oleh Kristus lebih daripada makanan, apapun yang terenak di dunia ini. Karena apa yang diperbuat Kristus dalam hidup kita lebih daripada tempat yang terbaik, tempat yang terindah, tempat yang termahal manapun di dunia ini. Karena lewat Kristus Tuhan bawa kita ke satu posisi yang kita tidak pernah bisa raih. Karena di dalam Kristus oleh Injilnya kita hari ini menjadi orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Siapa di sini ada orang benar? Boleh angkat tangan. Amin, amin ya. Saudara dibenarkan bukan karena perbuatan saudara, tapi kita dibenarkan karena perbuatan Kristus. Amin. Karena itu waktu dibilang Bapak Ibu orang benar, amin. Amin. Iya, kita ini adalah orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus. Kalau begitu luar biasa. Perbuatan Kristus yang membenarkan kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, sehingga kita disebut adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang layak untuk menerima janji Allah. Bukankah itu sesuatu yang amazing? Bukan itu sesuatu yang seharusnya membuat kita wow? Bukankah itu sesuatu yang seharusnya mempesona hati kita lebih daripada apapun yang bisa mempesona kita dari dunia ini? Sehingga Bapak Saudara, kita akan pergi memberitakan Injil. Sehingga ada orang-orang yang akan terpanggil untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan. Tidak hanya menjadi murid, tetapi memuridkan. Kita akan memenuhi amanat agung dalam hidup kita. Sehingga pergi menjadikan semua bangsa murid itu bukan hanya tugas beberapa orang Kristen, bukan hanya tugas pendeta, tetapi tugas setiap kita. Bukan sesuatu paksaan lagi, tapi sesuatu yang otomatis, yang akan keluar dari diri kita, yang akan kita sama seperti makan di restoran tadi. Nggak perlu kamu cerita ya, kamu cerita. Bapak Ibu nggak perlu di warning lagi. Pasti cerita. Tahu nggak? Saya seperti ini. Kamu mau tahu nggak? Kamu tahu nggak dulu saya itu pemarah. Sekarang saya nggak lagi pemarah. Kamu mau tahu nggak kenapa saya seperti ini? Saudara bisa cerita kepada orang-orang terdekat saudara. Karena gini saudara, kalau kita mengalami Injil, maka kita akan mengekspresikan Injil. Pemberitaan Injil itu adalah ekspresi kalau kita mengalami Injil. Makanya perempuan Samaria yang 5 suaminya yang berjumpa di sumur Yakub itu meninggalkan tempayannya, yang nggak mau tahu apa masa lalunya, apa keadaannya, dia pergi ke kampungnya, dia langsung memberitakan tentang siapa Yesus yang ia temui di sumur Yakub. Tuhan Yesus nggak pernah bilang pergi, ayo beritakan, nggak perlu saudara. Pemberitaan itu, Injil itu ekspresi bagi orang-orang yang sudah mengalami Injil. Yuk kita baca 1, 2, 3 ya. Terus bawahnya lagi. Terus lagi. Ya lagi. Yuk 1, 2, 3 ya. Injil adalah kabar yang sungguh teramat sangat baik. Bukan cara menang,
tetapi kabar bahwa Kristus telah menang, mengalahkan musuh-musuh kita. Jadi Injil itu adalah kabar yang sungguh teramat sangat baik, saudara. Bukan cara kita bagaimana kita menang, bagaimana kita diberkati, bukan bagaimana kita diselamatkan, tetapi bagaimana Allah telah mengalahkan musuh kita. Bagaimana Allah telah memberi kemenangan buat kita. Bagaimana Allah telah menjamin berkat-berkat, menjamin segala yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Keselamatan kita tidak pernah bisa raih dengan ketaatan kita. Keselamatan kita tidak pernah bisa raih dengan usaha kita. Karena itu perlu kita sadari, kalau hari ini kita ada duduk di sini, kalau kita hari ini bisa memanggil ya Aba, ya Bapa, kalau hari ini kita ada orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu bukan karena kita lebih baik dari orang di luar sana. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Itulah sebabnya ya, pemberitaan Injil ini digambarkan seperti seorang prajurit ya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 15, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak Ibu tahu, digambarkan oleh Paulus bahwa pemberita kabar baik itu seperti seorang prajurit. Ketika mereka menang, mengalahkan musuh, maka akan diutus satu orang prajurit untuk berlari ke kota, berlari ke negerinya. Karena di negeri itu rakyat sedang menunggu kabar dari medan peperangan. Maka kan seorang prajurit itu lari kencang. Kadang dia menginjak batu, kadang dia melewati lembah, melewati gunung, kadang kakinya itu tercabik sama duri. Yang gak hiraukan, saking senangnya, saking dia tahu ada rakyat yang menunggu kabar tentang medan peperangan. Maka dia akan berlari. Makanya kakinya itu penuh dengan luka, saudara. Ia berlari, ia nggak mau tahu dengan sakit-sakit karena kerikil-kerikil batu-batu tajam yang dia injak. Ia nggak mau tahu dengan duri-duri yang harus ia tanggung sakitnya karena dia lewatin gitu. Ia berlari kencang, ia berlari dengan semangat. Sampai di negeri dia berkata, kita sudah menang. Waktu disampaikan berita itu, rakyat semua bersorak-sorai karena kemenangan yang sudah terjadi di medan peperangan. Itulah kabar baik. Waktu kita sudah menerima Injil, dan Injil itu memberi kita kemenangan dari dosa, kita menemukan damai yang selama ini kita cari, kita tidak temukan di harta kita, tidak temukan di jabatan kita tidak temukan di dunia ini dimanapun, tapi kita temukan di dalam Kristus. Itulah yang kita beritakan, saudara. Itulah yang kita saksikan. Itulah yang kita nyatakan kepada orang-orang terdekat kita. Tapi pertanyaannya, mengapa justru banyak yang belum mendengar Injil? Kalau begitu luar biasa pemberitaan Injil, Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita, menjamin berkatnya buat kita. Kok malahan Injil itu kok nggak diberitakan? Apa masalahnya? Tentu bukan terletak pada kualitas Injil. Kalau memang terletak pada kualitas Injil, nggak mungkin Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Tentu juga bukan terletak pada kualitas kemurahan hati Allah yang pilih kasih gitu, bukan. Karena Allah yang berinisiatif, Dia yang berbelas kasihan. Jadi keselamatan itu murni anugerah kepada semua orang. Tapi kenapa justru Injil tidak begitu menggairahkan jemaat Roma? Ya. Karena saudara, kita dipanggil, ditetapkan bukan hanya untuk percaya dan diselamatkan, tetapi kita dipanggil untuk menjadi berkat, untuk memberitakan keselamatan. Namun ternyata mekanisme itu tidak terjadi atas jemaat Roma. Padahal Alkitab sudah katakan ladang sudah menguning.
Yesus katakan ladang sudah menguning. Kalau ladang itu menguning, kalau nggak dituai, apa yang terjadi? Terbuang. Karena padi itu kalau nggak cepat-cepat dituai, dia akan rontok. Dia jatuh ke tanah, nggak bisa dipungut lagi. Terbuang begitu saja. Padahal ditanam dengan begitu luar biasa. Karena itu Paulus memperingatkan jemaat Roma di ayat yang keempat. Mereka tidak mengerti bahwa Kristus sudah memenuhi semua peraturan hukum Taurat bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya penuh kepada Yesus sudah dibenarkan di hadapan Allah tanpa perlu lagi bergantung pada peraturan-peraturan itu. Ini terjemahan TSI Bapak Ibu. Kata Kristus sudah memenuhi semua itu disebut dalam bahasa asli kata telos. Nanti kita lihat apa arti kata telos. Tetapi dari ayat ini kita bisa mengerti mengapa Injil justru tidak diberitakan. Karena jemaat Roma itu mereka bergiat melayani tapi tanpa pengertian yang benar. Semangat melayani tapi tanpa pengertian yang benar. Ini menjadi masalah yang besar. Sehingga apa? Mereka melayani itu dengan kekuatannya sendiri, dengan tujuannya sendiri, dengan caranya sendiri, dengan maksud dari dirinya mereka sendiri. Pelayanan seperti ini kelihatan rohani, Bu. Ikut pelayanan ke sana, kemari, mau memberi ini, memberi itu, tapi tanpa pengertian yang benar, ini akan menjadi masalah yang besar. Dia pikir gara-gara apa yang dia lakukan itu, dia layak, dia dibenarkan, dia diterima, dia dikasihi Tuhan. Hei, Bapak Ibu, saya mau bilang, kita tidak perlu melakukan apapun supaya Tuhan makin mengasihi kita. Amin. Karena Tuhan mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Haleluya. Kita mengasihi, kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita. Dia sudah membenarkan kita. Dia sudah menguduskan kita, melayakkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, menjadikan kita anaknya yang kekasih. Kalau kita sadari akan perbuatan Tuhan, pasti kita, wow, terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kita raih dengan kekuatan kita, apa yang tidak pernah bisa kita terima dengan usaha kita, Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Fokus dari jemaat Roma ini adalah melakukan, ya. Fokus dari jemaat ini adalah menaati hukum Taurat. Untuk apa hukum Taurat diberikan, Pak? Hukum Taurat diberikan bukan supaya kita bisa taat melakukan hukum Taurat lalu kita layak dan diberkati karena ketaatan kita. Tuhan memberikan hukum Taurat supaya kita sadar kita ini gak mampu. Kita ini butuh juru selamat. Kita ini penuh dengan kedagingan. Kita ini manusia yang terbatas. Kita perlu juru selamat. Fokus mereka mereka mengejar. Apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita mendasarkan keselamatan kita, kasih Tuhan kepada kita, berkat yang kita terima karena ketaatan kita, karena perbuatan kita, kita akan menjadi orang-orang yang bermegah diri. Makanya dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Kalau kita berpikir saya hari ini ada di tempat ini karena saya lebih baik dari orang lain, saya diberkati dalam pekerjaan saya karena saya taat, karena saya setia kepada Tuhan, maka saudara akan jatuh dalam dosa bermegah diri. Maka saudara akan jatuh dalam dosa sindrom better than. Waktu ada orang yang tidak setaat Bapak Ibu, saudara akan menghakimi. Saudara akan merasa dirinya lebih rendah daripada saudara. Kita akan jatuh dalam dosa better than. Saya lebih baik. Makanya diingatkan kepada kita, bukan karena perbuatanmu, tapi karena perbuatan siapa Bapak Ibu? Perbuatan Yesus. Waktu kita mendasarkan segala sesuatu yang kita terima karena perbuatan kita, yang kita beritakan siapa? Saya taat ini, saya sudah memberi ini, saya sudah melayani ini. Yang kita beritakan siapa Bapak Ibu?
diri kita sendiri. Itulah yang terjadi atas jemaat Roma. Yang mereka megahkan adalah perbuatan mereka. Yang mereka megahkan adalah aturan-aturan yang mereka taati dalam hidup mereka. Tapi kalau saudara sadar bahwa semua adalah anugerah Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bermegah karena perbuatan Tuhan. Amin. Yang kita ceritakan siapa? Perbuatan Tuhan. Yang kita saksikan siapa? Apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Apa yang Tuhan sudah jamin di atas kayu salib. Jemaat Roma merasa mereka mampu, layak karena apa yang mereka perbuat. Menjadikan mereka, sehingga mereka menjadi umat Allah yang diberkati. Merasa Tuhan itu berhutang kepada mereka karena ketaatan mereka. Tapi justru itu adalah jerat iblis. Mereka menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita menyandarkan iman kita kepada itulah agama. Kekristenan yang hanya menyandarkan imannya karena perbuatannya, itulah orang Kristen hanya level agama. Semua agama di dunia ini mengajarkan kamu harus taat, kamu harus melakukan, kamu harus begini, kamu harus begitu, supaya kamu diberkati, supaya kamu diselamatkan, supaya kamu hidupmu diangkat sama Tuhan. Betul? Tapi Injil berbeda. Injil berkata apa? Dan. Makanya Yesus berkata di atas kayu salib apa, Pak? Di atas kayu salib dia berkata, finish. Sudah selesai. Berkat kita, keselamatan kita, sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Makanya waktu kita taat melakukan satu perintah-perintah, bukan supaya Tuhan menyelamatkan kita, bukan Tuhan supaya berkati kita, tapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, Dia sudah menerima kita, Dia sudah membayar hutang-hutang kita, lunas, denda-dendanya sudah Tuhan lunasi, maka hati kita meluap dengan syukur. Makanya hari ini kita beribadah sebagai ungkapan syukur. Waktu kita melakukan perbuatan ibadah kita sebagai ungkapan syukur, kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita tidak ada jalan untuk bermegah. Kita tidak ada jalan untuk sombong, mencuri kemuliaan Tuhan. Semua dari Tuhan, semua bagi Tuhan. Bukan seperti jemaat Roma tadi, dengan caraku, kekuatanku, ideku, dengan kemampuanku. Tetapi kita menjalani hidup ini dengan kekuatan, ide, tujuan, maksud dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan. Ya. Dari jemaat Roma kita belajar, saudara. Kalau kita menjadi orang-orang yang terlalu fokus dengan perbuatan kita, maka kita akan menjadi jemaat yang melayani tanpa pengertian yang benar. Tapi kalau kita terlalu fokus kepada pengetahuan kita akan menjadi jemaat yang apa? Kita senang doktrin, kita senang untuk mengetahui kebenaran Alkitab, itu bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ saja. Kalau kita berhenti sampai di situ saja, maka kita akan menjadi ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat zaman now. Orang-orang Farisi zaman now. Jadi yang baik itu gimana? Kita harus hidup oleh Injil yang selalu dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu ingatkan kepada kita, kamu itu udah ditebus Tuhan. Mulutmu itu sudah ditebus Tuhan, harganya sudah lunas di atas kayu salib. Ngapain lagi kamu mulutmu ngomong-ngomong yang gak jelas? Tanganmu itu udah ditebus Tuhan. Tangan Kristus sudah dipaku karena pelanggaran kita. Ngapain lagi kamu mengerjakan yang seperti ini? Matamu itu udah ditebus Tuhan, ngapain lagi yang lihat-lihat beginian? Sehingga ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita hidup dalam rencana Tuhan. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup dalam tuntunan Roh, pasti kita akan menjadi pemberita Injil. Jemaat mula-mula ketika Roh Kudus turun, dampaknya bukanlah mereka akhirnya ada spektakuler gitu ya, karunia-karunia yang spektakuler, enggak. Tapi dampak yang utama adalah terjadi movement, terjadi pergerakan, terjadi pelipat gandaan. Injil diberitakan, ada orang-orang yang diselamatkan. Tapi hari ini Bapak Ibu, mana yang orang-orang biasa lebih kejar? Mengejar karunia atau mengejar pelipat gandaan, saudara?
Iman dari jemaat Roma itu adalah iman yang mati. Mereka serupa dengan dunia ini. Kemegahan mereka adalah dari perbuatan-perbuatan mereka. Makanya yang mereka ceritakan bukanlah Injil. Yang mereka dengung-dengungkan adalah ketaatan mereka, perbuatan mereka, kesalehan mereka. Bukan Kristus yang mereka beritakan. Mereka mengejar pengakuan dari dunia. Mereka puas dengan hukum-hukum yang mereka taati dalam hidup mereka. Padahal tidak ada yang bisa memenuhi hukum Taurat. Betul ya? Ada di antara jemaat BFC Sentul City yang bisa memenuhi 10 hukum Taurat? Biar kita belajar. Opa? Ada Opa? Enggak Opa ya. Opa yang sudah senior kita sudah bilang enggak ada ya. Saya pun sebagai pendeta bohong kalau saya bilang iya ya. Enggak ada. Karena itu saudara, jemaat Roma tidak berfungsi. Mekanisme Injil itu tidak berjalan. Malah jemaat Roma itu menjadi batu sandungan. Mereka yang menyandarkan iman mereka kepada perbuatan mereka jatuh kepada dosa-dosa kesombongan, keangkuhan, perseteruan, pemecah belah. Ya, Galatia 5 ayat 22. Bukan buah roh yang dihasilkan, tetapi buah-buah daging. Ya. Akhirnya pemberitaan Injil itu menjadi sesuatu yang biasa, lupa disyukuri, tidak lagi menggetarkan hati karena sering diucapkan, didengung-dengungkan. Mereka tidak lagi menghargainya. Fokus mereka pada perbuatan atau pada pengetahuan. Akhirnya penginjilan itu wacana, teori, slogan, narasi, pajangan semata. Ya, karena itu satu hal yang harus kita mengerti dalam hidup kita, kata telos tadi. Telos itu kegenapan. Arti harafiah dari telos adalah tujuan dan perwujudan dan penyempurnaan. Kristus sudah menyempurnakan hukum Taurat. Kalau kita ada dalam Kristus, berarti kita sudah menyempurnakan hukum Taurat di dalam Kristus. Orang yang sudah ada dalam Kristus, memang hukum Taurat itu baik, gak salah. Tapi hukum Taurat itu membawa kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan, perlu juru selamat di dalam hidup kita. Dan waktu kita menemukan Sang Juru Selamat, kita menemukan kemerdekaan di dalam Kristus, maka otomatis kita akan menjadi orang yang memberitakan Injil. Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau nggak ada yang diutus, siapa yang akan memberitakan? Kalau tidak ada yang memberitakan, siapa yang akan percaya? Karena itu saudara, kita belajar juga dari seorang Paulus. Paulus itu salah seorang yang dimenangkan tanpa diinjili oleh manusia. Paulus itu Tuhan sendiri yang menghampiri Paulus. Tapi waktu Paulus menulis surat ini, Paulus tidak bilang gini, Pak, udah kita gak usah menginjili. Aku pun kan bukan dimenangkan, kan bukan diinjili. Tuhan Yesus aja sendiri yang datang menghampiri aku. Tuhan itu kan hebat. Tuhan kita itu kan maha besar, ya gak? Dia berdaulat, dia berkuasa, dia bisa kirim malaikatnya untuk datang kepada Pak Haji gitu ya, Pak Biku gitu ya. Kan dia berdaulat, benar gak? Tapi Paulus tidak bilang, kita gak usah menginjili. Tuhan itu penuh kuasa. Dia bisa gitu aja, orang bisa percaya semua sama Tuhan Yesus gitu. Tapi Paulus tidak mengajar seperti itu. Paulus malahan mengingatkan kita lewat surat Roma untuk kita memberitakan, untuk kita mengutus, untuk kita bergiat dalam pemberitaan Injil. Memang Tuhan itu berdaulat. Ia bisa membuat seseorang percaya tanpa keterlibatan manusia seperti yang Paulus alami. Tetapi saudara, ingat,
Kalau Tuhan mau melibatkan jemaat Sentul, BFC Sentul City untuk pemberitaan Injil, itu sesuatu yang luar biasa. Allah yang maha besar, Allah yang penuh kedaulatan, mau datang kepada jemaat Sentul City, mau datang kepada kasta yang penuh kelemahan, penuh dengan kerapuhan, penuh dengan keterbatasan, masuk dalam pekerjaan yang mulia, masuk dalam pekerjaan terbesar, masuk dalam proyek yang termegah yang pernah ada. Bukankah itu sesuatu yang wow? Bukankah itu sesuatu yang, ya Tuhan, siapaku ini Tuhan? Tuhan panggil untuk pekerjaan Tuhan yang besar, yang tidak lekang oleh waktu, yang berkatnya, upahnya tidak pernah bisa dimakan oleh ngangat dan karat. Seharusnya kita bangga, ada privilege yang Tuhan kasih kepada kita. Ada kesempatan yang besar yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita terlibat di dalamnya, tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah terlupakan. Semuanya tersimpan, semua bernilai kepada kekekalan. Kalau kita makan di restoran enak tadi ya, mungkin Bapak Ibu makan di restoran enak, sekali bayar 1 juta, 2 juta, lewat di sini doang. Besok keluar ya. Besok keluar, nggak tahu kemana lagi. Itu panah sementara. Tapi kalau kita terlibat dalam pemberitaan Injil, itu berkatnya, nilainya kekekalan. Amin. Seharusnya kita lebih, wow, ini kesempatan yang besar. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Siapa yang Tuhan mau aku sampaikan Injil kepada dia? Kita manusia yang penuh rentan, lemah, kita terbatas. Tuhan panggil kita untuk pekerjaannya yang besar. Dia mau melibatkan kita yang lemah, yang kecil. Bukankah sesuatu yang harusnya menggetarkan hati kita? Ya Tuhan. Oh, coba kalau Pak Teguh diajak Pak Jokowi untuk kerja di kantornya, Pak. Tapi hari ini yang memanggil saudara, memanggil kita semua jauh lebih besar dari Pak Jokowi, jauh lebih besar dari siapapun yang ada di dunia ini. Sehingga membuat kita, wow Tuhan, yang mana nih Tuhan yang saya mau injili? Yang mana ini Tuhan yang mau Tuhan saya bersaksi kepada dia? Seharusnya itu yang kita tanya setiap hari kepada Tuhan. So doa kita tiap hari, Tuhan, aku hari ini rindu menyaksikan Engkau. Tuhan, biar setiap orang yang bertemu dengan aku, mereka merasakan kasih Tuhan lewat hidupku. Mereka menemukan kebenaran lewat hidupku. Siapapun masuk ke rumahku ini Tuhan, damai Kristus menghampiri hati mereka. Atau kita sebaliknya, waktu orang datang kita nolak ya. Ngapain si anu datang ngerepotin gitu. Enggak ya Bapak Ibu. Jemaat Roma tidak memiliki pandangan ini saudara. Mereka puas dengan perbuatan mereka. Injil itu hanya semacam slogan, menjadi narasi, menjadi teori yang terus didengung-dengungkan, tapi tidak pernah dihidupi ya. Kalau kita belajar dari Roma ini, kalau Bapak Ibu belajar dari Roma pasal 9, itu berbicara tentang kedaulatan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi Roma 10 itu berbicara tentang tanggung jawab, ya. Tanggung jawab orang percaya. Ini seperti dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara percaya Tuhan itu berdaulat, maka saudara akan memenuhi tanggung jawab saudara dengan penuh sukacita. Kalau saudara mau melakukan tanggung jawab saudara, tapi tanpa mengenal kedaulatan Tuhan, kita tidak pernah bisa menerima kekuatan untuk mengemban tanggung jawab itu. Kalau kita percaya kedaulatan Tuhan, bukan membuat kita akhirnya berhenti menginjili. Tuhan ngapain saya menginjili? Tuhan kan bisa ubah orang itu, Tuhan kan bisa jamah orang itu. Enggak saudara. Justru karena kita tahu kedaulatan Tuhan yang mau menyelamatkan kita, yang mampu memampukan kita, yang akan memampukan kita, maka kita akan memberitakan Injil. Jadi keberhasilan pemberitaan Injil itu bukan pada waktu orang itu mengaku percaya Yesus lewat kita, tapi waktu Bapak Ibu taat memberitakan Injil, saudara sudah berhasil. Di 2 minggu kemarin saya menginjili Omar dan Omai. Omai dan
Satu lagi Asrul namanya, ya. Mereka ini adalah orang Sunda. Mereka sendiri bertanya kepada saya, "Pak, Bapak kan Kristen, Pak. Baptisan itu apa artinya?" Masuk Injil. Pada dasarnya saudara, banyak orang yang haus dan lapar di sekeliling kita. Dan pada waktu mereka bertanya kepada kita, itu kesempatan untuk kita menyaksikan Injil kepada mereka. Jadi pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi harus menjadi gaya hidup kita. Sama seperti makan di restoran tadi, enak, otomatis diceritakan. Pada waktu kita mengalami Kristus, orang lihat akan kita ini beda. Kok Bapak ini tetap sukacita ya? Saya tahu nih dompetnya itu berapa isinya, tapi kok sukacita? Mereka kan tak bertanya-tanya, kok ibu ini tetap mengasihi ya, padahal aku udah jahatin. Mereka kan bertanya-tanya. Kalau kita menghidupi Injil, pasti hidup kita berbeda. Dan banyak orang akan melihat kita berbeda. Waktu mereka melihat kita berbeda, dia akan deketin kita, dia akan tanya kita. Dan waktu itu, kalau Bapak Ibu nggak siap, Bapak Ibu nggak bisa beritakan Injil. Kalau Bapak Ibu nggak ngalamin Injil, Bapak Ibu nggak bisa cerita tentang Injil. Ya. Jadi mengapa kita memberitakan Injil? Karena kenapa sih Tuhan itu mau kita memberitakan Injil? Kan Tuhan itu bisa buat orang itu percaya, gitu. Dia berkata-kata, orang itu bisa langsung percaya gitu. Karena apa Bapak Ibu? Waktu kita memberitakan Injil, kita diingatkan akan apa yang Tuhan perbuat, sediakan buat kita. Makanya orang pemberitaan Injil itu orangnya semangat-semangat. Betul ya? Nggak ada pemberita Injil itu yang lemes lesu, lemah gemulai gitu ya, lunglai gitu. Nggak ada. Semua pemberitaan Injil itu semangat, berkobar-kobar. Kenapa? Setiap kali kita memberitakan Injil, kita mengingatkan diri kita tentang anugerah Tuhan yang besar. Setiap kali kita memberitakan Injil, kita diingatkan siapa kita. Orang yang seharusnya binasa, orang yang seharusnya dihukum, dikutuk, tetapi Tuhan terima kita. Itu yang membuat kita setiap hari bersemangat, bergairah. Makanya Martin Luther bilang begini Pak. Seorang Martin Luther, tokoh reformator gereja, dia berkata, "Aku memberitakan Injil kepada diriku setiap hari." Meskipun kita sudah percaya Yesus, betapa penting kita mengingatkan Injil setiap hari kepada diri kita. Kenapa kita memberitakan Injil? Jiwa kita menyadari akan kedaulatannya, berkatnya yang terbesar dalam hidup kita. Hati kita tidak pernah bisa membendung kebaikan Tuhan. Maka kita akhirnya mengekspresikan Injil melalui kehidupan kita. Ya, beberapa kali saya mengikuti seminar penginjilan, tapi kok setelah ikutin seminar itu baru seminggu itu Pak, 2-3 kali dipraktekkan, habis itu nggak dipakai lagi. Ternyata memang pemberitaan Injil itu bukan teori. Nggak bisa dengan metode-metode apapun. Pemberitaan Injil itu harus kita alami. Kalau kita alami, pasti kita akan ceritakan. Pemberitaan Injil itu adalah gaya hidup. Nah, jadi bagaimana mekanismenya? Yuk kita lihat mekanismenya. Waktu kita dijangkau, kita harus mau dilatih. Mengapa kita berjemaat? Mengapa kita bergereja? Karena di gereja ini kita dilatih. Setelah kita dilatih, kita diutus. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau kita sudah dijangkau, maka Tuhan mau kita menjangkau, saudara. Bagaimana kita menjangkau? Kami di Pabaton menerapkan pray, share, invite ya. Pertama, kita mendoakan satu orang. Itu kita sebut PIV Bapak Ibu. PIV itu personal very important. Kenapa dia penting? Karena kalau dia nggak diselamatkan, dia akan binasa. Siapa PIV itu? Yang pertama adalah orang yang paling sering kita jumpai, tapi belum percaya Yesus. Yang kedua, dia sedang ada dalam krisis. Berarti waktu saudara bertemu dengan dua ciri khas ini, Tuhan sedang bekerja atas orang itu.
sedang ada dalam krisis, dia paling sering kita temui, dia adalah PIV yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lalu ketika kita berdoa kepada dia, kita juga menjadi berkat. Lewat apa? Kita berbagi. Berbagi itu tidak selalu dengan uang, tapi berbagi itu lewat apa? Senyum, sapa yang tulus. Kita memperhatikan. Kalau ada yang perlu kita apresiasi. Kalau ada yang perlu kita ingatkan, kita ingatkan. Tanya kabarnya, kita dengar apa keluhannya, apa ceritanya, apa pengalamannya. Kita memberi waktu kepada dia. Ya, kalau Bapak Ibu masak lebih, boleh bagi. Lewat itu kita semua bisa menjadi berkat buat mereka. Lalu yang selanjutnya, kalau ada pertemuan KPW, ya, ibadah, kita bisa mengajak mereka untuk hadir. Ya. Ketika kita membangun hubungan, dengan kita menjadi berkat, ya, dengan kita berdoa, dengan kita berbagi, dengan kita mengundang dia, kita sedang mempersiapkan orang itu untuk menerima Injil Yesus Kristus. Mekanisme yang kedua adalah kita melatih. Bagaimana kita melatih orang-orang supaya hidup di dalam Injil? Waktu kita menginjili, bawa, ya. Saya ada anak muda, kadang-kadang saya ajak untuk berkunjung, untuk bertemu jiwa baru, untuk bertemu juga dengan jemaat yang anak muda yang sudah lama nggak hadir. Kita dampingi mereka, kita motivasi mereka, ya. Lalu selanjutnya bantu mereka untuk menemukan passion mereka, apa karunia mereka. Nah, kami ada komunitas Bapak Ibu, yang namanya KPW Mokjang, apapun itu, ya. Ada PA, ya. Kalau di Pabaton itu ada PA setahun sekali, tidak hanya pada waktu mau dibaptis, tapi pada waktu setahun sekali mereka kita dorong untuk bisa ikut PA, ya. Lalu yang ketiga, kita mengutus. Bagaimana kita mengutus? Kita dorong orang yang kita muridkan untuk menemukan VIP-nya seperti yang kita alami. Dorong. Kamu diberkati lewat apa yang Tuhan sudah bangun di antara kita? Ya, saya diberkati. Tuhan juga mau kamu melakukannya untuk orang lain. Kita dorong mereka untuk menemukan murid, menemukan jiwa baru, untuk mereka setia mendoakan, setia memberkati. Lalu kita tolong mereka untuk bertumbuh, komitmen bertumbuh di dalam Injil. Nah, kalau hanya tahu Injil tapi tidak menghidupinya, maka iman seperti orang-orang mengikut Yesus, seperti orang-orang yang mengikut Yesus karena mujizat. Nah, tetapi waktu kita melatih, menjangkau, melatih, mengutus, maka mereka akan mengalami. Kenapa orang-orang yang mengikut Yesus karena mujizat 5 roti dan 2 ikan itu berbondong-bondong, begitu semangat, tapi pada akhirnya ketika mereka menghadapi tantangan, tidak satu pun yang mengikut Yesus. Karena spiritnya bukan karena pengalaman akan Injil, tapi spiritnya karena apa? Mujizat, saudara. Itulah sebabnya bersyukur ketika kita ada di gereja baptis. Di gereja baptis itu mengedepankan Injil, bukan mujizat. Karena kalau kita mengalami Injil, pasti Injil terpancar dalam hidup. Tapi kalau mujizat, waktu tidak melihat mujizat, imannya luntur. Imannya luntur. Karena Injil berkata bahwa di dalam Injil ada mujizat terbesar, Pak. Apa mujizat terbesar di dalam Injil? Bukan orang mati bangkit dari kematian, bukan yang buta melihat, bukan yang lumpuh berjalan, tetapi waktu Injil dialami, yang mati, yang harus binasa, yang harus dikutuk, yang harus dihukum,
sekarang bukan lagi dihukum, tetapi menerima berkat anugerah keselamatan dari Tuhan. Itulah mujizat terbesar. Di dalam Injil kita menemukan hidup kita kembali. Di dalam Injil kita kembali kepada Allah yang hidup. Kita dilayakkan, kita diterima, dihargai. Waktu kita bangga akan perbuatan Allah yang begitu luar biasa, pasti kita rindu terlibat dalam pekerjaannya. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita merasa mampu, merasa layak, tetapi karena kita tahu kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Kita bangga sama Tuhan. Makanya kita akan menceritakan tentang Tuhan dalam hidup kita. Beda dengan orang Yahudi, mereka bangga karena perbuatan mereka. Makanya yang mereka ceritakan adalah semua yang sifatnya sementara, semua sifatnya panas, semua sifatnya yang membuat mereka merasa hebat, ya. Orang Kristen yang seperti ini tidak ada kuasa. Orang Kristen yang punya kuasa adalah hanya bersandar kepada apa yang Yesus perbuat. Hanya hidup dengan Injil Kristus. Kalau kita ngalamin Injil Kristus, kita menghidupinya dalam hidup kita, maka kita pasti menjadi orang-orang yang berbeda. Dan Injil terpancar lewat kehidupan kita. Hal yang menyenangkan Tuhan ketika kita percaya bahwa Tuhan yang hidup, Dia sudah membenarkan kita, melayakkan kita. Jadi usaha dan kerja keras kita sebagai orang percaya bukan untuk diberkati bagaimana kita diselamatkan, bukan bagaimana Tuhan semakin mengasihi kita, tetapi bagaimana kita hidup karena percaya. Itulah yang disebut dengan rest in Christ. Kita menemukan ketenangan, damai yang sejati karena apa yang Yesus perbuat dalam kehidupan kita. Waktu kita bermegah karena perbuatan Kristus, maka kita akan memberitakan perbuatannya dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan hanya mengerti doktrin, tetapi aplikasikanlah doktrin. Jangan hanya mengartikulasikan Injil, tetapi hiduplah oleh Injil. Jangan hanya banyak mengetahui, tetapi banyaklah mengasihi. Jangan hanya menjadi penerima anugerah, tetapi jadilah penyalur anugerah. Jangan hanya menerima kabar baik, tetapi jadilah pemberita kabar baik. Mesin akan menghasilkan produk, tetapi tidak bisa melahirkan kehidupan. Kalau iman kita hidup, Injil itu hidup dalam hidup kita, maka otomatis ada orang-orang yang akan menghidupi Injil lewat kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah melahirkan jiwa, tidak pernah memberitakan Injil? Karena imannya mati. Hari ini jemaat VFC Sentul dipanggil Tuhan bukan memiliki iman yang mati, tetapi iman yang hidup. Bukan menerima Injil sebagai teori, slogan, narasi, tetapi Injil yang hari ini Tuhan perdengarkan di mimbar ini untuk kita hidupi. Waktu kita hidupi, pasti Injil itu akan terekspresi, terpancar lewat kehidupan kita. Orang-orang akan bertanya, Bu, kok bisa hidup Ibu seperti itu, Bu? Apa rahasianya? Pak, Bang, Mas, Mbak, kok Mbak beda dengan yang lain? Apa rahasianya? Mau dengar, Pak? Ayo kita ngopi. Di waktu kita ngopi, di waktu kita bisa ngomong, kita bisa cerita apa yang Kristus perbuat, apa yang Kristus sudah lakukan. Maka waktu itu Injil bukan lagi teori, Injil bukan lagi sekedar slogan, tapi Injil itu terekspresi dan orang lain pun menerimanya di dalam hidup mereka. Saya bersyukur waktu saya ada di tengah-tengah keluarga saya di Namotating, ya, kampung saya. Mama saya itu udah Kristen, tapi sering kerasukan. Kakek, ya, nenek saya, bibi saya itu udah Kristen, tapi nggak pernah gereja. Tapi puji Tuhan, melalui saya pertama yang dimenangkan Tuhan, mengalami Injil. Akhirnya mama saya, nenek saya, bibi saya, bahkan paman saya yang sempat Muslim, hari ini menjadi percaya Yesus.
Mama saya sebelum dia dipanggil Tuhan nggak pernah lagi kerasukan. Karena apa? Injil bukan lagi sekedar teori, kekristenan bukan sekedar KTP, tetapi Injil yang dihidupi. Tuhan mau kita menjadi umat yang menghidupi Injil, karena lewat Injil kita menjadi orang Kristen yang penuh kuasa, membawa pergerakan, ada movement, ada pelipat gandaan. Tidak seperti jemaat Roma yang puas dengan perbuatan mereka, puas dengan tradisi-tradisi hukum Taurat, tapi tidak pernah menghasilkan jiwa. Malahan orang-orang Yunani tersingkirkan karena perbuatan mereka. Seharusnya mereka merangkul orang-orang Yunani, tapi tidak terjadi. Karena apa? Injil tidak dihidupi. Tapi hari ini saudara dan saya dipanggil untuk menghidupi Injil. Amin. Tuhan mau kita bermultiplikasi, berlipat ganda. Ada Pak Teguh yang lain yang akan ada di gereja ini. Akan ada opa-opa ya, yang lain yang akan ada oma-oma. Kita semua berlipat ganda dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang bekerja di antara kami. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dalam berkata-kata, tapi kuasa Tuhan, Roh Kudus-Mu sempurna dalam berkarya. Berkaryalah Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Kami menjadi umat yang berlipat ganda. Hamba-Mu perkatakan dengan iman, jemaat BFC Sentul City adalah jemaat yang berlipat ganda, jemaat yang mengekspresikan Injil, jemaat yang menghidupi Injil dalam kehidupan mereka, jemaat yang bergairah karena Tuhan memberi kesempatan yang terbesar untuk setiap kami terlibat dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat pendeta Pastor Teguh.